Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, saya Sofia Fujiana, CGB Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Kemudian terima kasih atas kehadirannya ibu semua yang sudah bersedia di sini untuk saya membagikan sedikit materi terkait penerapan budaya positif yang merupakan tugas saya di CGB Angkatan 9 ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk untuk ibu-ibu semua di sini, dan mudah-mudahan nantinya di sekolah ini bisa menerapkan budaya positif sehingga menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman dan aman sebagai tempat belajar untuk siswa. Kemudian alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga di hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di acara diseminasi saya, yaitu penerapan budaya positif. Yang alhamdulillah kita semua dalam kondisi yang sehat dan tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu gitu. Ya, langsung saja ibu di sini saya akan mempresentasikan terkait penerapan budaya positif. Monggo ibu-ibu lagi. Nah, monggo ibu-ibu bisa sambil dilihat apakah ibu-ibu di sini setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju buat ibu-ibu? Hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Setuju dong, betul. Setuju guys, setuju dong ibu. Oh, berarti pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju betul? Setuju. Lanjut lagi yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Kita seorang guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah ibu setuju? Setuju. Nanti akan terjawab. Semua pertanyaan ini akan terjawab di slide-slide berikutnya. Monggo di slide-nya lagi. Di sini yang akan saya paparkan tentang konsep-konsep ini untuk menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif itu akan dapat terwujud jika kita sudah, yang pertama sudah melakukan perubahan paradigma belajar, kemudian menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal, kemudian kita tahu terkait motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, dan adanya segitiga restitusi. Insya Allah jika kita semua sudah menerapkan ke tujuh konsep-konsep ini nantinya bismillah mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif secara utuh di SMK kita sehari. Lanjut tuh. Jadi di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai. Menurut ibu-ibu semua di sini, nilai-nilainya berarti nilai positif atau negatif? Positif. Ya, berarti di sini untuk menciptakan budaya positif kita harus mewujudkan dari nilai-nilai keyakinan yang positif tentunya yang dapat diterapkan di sekolah. Jadi nanti nilai-nilai inilah yang akan mewujudkan terjadinya atau terciptanya sebuah budaya positif di sekolah. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini ada Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tahun yang lama sekali di 1936 sudah lahir atau belum? Menurut Ki Hajar Dewantoro berarti pendahulunya kita legendaris berarti, bukan soto ya bro. Tujuan pendidikan untuk Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala
masyarakat. Jadi tujuannya intinya Ki Hajar Dewantara itu membuat tujuan pendidikan intinya ada dua kata kunci, selamat dan bahagia. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan, kita semua di sini bisa mendidik anak-anak kita agar nantinya mereka bahagia dan selamat. Tentunya bahagia dan selamat di sini sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi mulia sekali tujuannya untuk kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa dalam sebuah pendidikan selalu berpegang kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini setiap anak itu punya latar belakangnya masing-masing, ada kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak boleh kita abaikan. Contohnya kalau misal anak satu dengan anak yang lainnya pasti punya kodrat alamnya masing-masing. Maksudnya punya bawaan latar belakang berbeda. Contohnya misal Ani atau misal Raffi pasti berbeda sekali dengan Rangga. Begitulah Rangga pasti berbeda dengan Cinta, kemudian berbeda lagi dengan Cahya. Nah itu di sini tugasnya kita kalau dipikir-pikir sangat berat sekali karena harus mempertimbangkan kodrat alamnya anak yang dibawa dari lahir dan juga kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berarti kita mengajarnya di sini menurut Ki Hajar Dewantara harus seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Lagi, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit. Agar dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi tuan dan sebagainya. Dengan demikian, seorang guru harus mampu membuat murid bertumbuh dengan baik dengan segala kondisinya yang ada pada dirinya. Jadi Ki Hajar Dewantara di sini dari dulu zaman 1936, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan kita sebagai seorang petani. Yang mana seorang contohnya petani di sini mau menanam jagung dan satunya mau menanam padi. Apakah bibit jagung bisa ditanam seperti kita menanam padi, Ibu? Ya. Apakah bibit padi bisa diperlakukan seperti bibit jagung? Ya. Berarti tugas kita memang sangat berat sekali. Kita harus tahu sebenarnya anak-anak kita itu dari bibitnya sudah seperti apa itu yang harus kita gali. Bismillah, mudah-mudahan kita semua bisa menggali bibit-bibit anak itu. Sebenarnya mereka itu jagung ataukah padi ataukah ternyata mangga ataukah ternyata teratai atau ternyata kulit. Ini bismillah, mudah-mudahan kita bisa menggali apa yang ada pada anak tersebut. Kemudian lagi di situ, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi di sini kita berupaya untuk menciptakan kebiasaan terlebih dahulu, karena dari kebiasaan akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Jadi dari kebiasaan akan tumbuh karakter baik dan pada akhirnya karakter-karakter baik dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Berarti di sini tugas kita yang pertama adalah menciptakan sebuah kebiasaan yang baik. Kalau sudah menjadi kebiasaan nanti bisa menumbuhkan sebuah karakter, dan ketika karakter baik itu sudah tumbuh maka akan menciptakan sebuah budaya positif. Coba Ibu, disiplin positif dari nilai universal. Oke, coba lakukan ya. Anda dan teman Anda atau Anda di sebelah Anda nih melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tantangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda Anda menjaga sesuatu karena kemudian tugas B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Jadi silakan dirayu sampai dirayu hingga si A membuka kepala tangan. Teman boleh mencoba intimidasi menggoda
Next, Bu. Sebelumnya, mari kita pada diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Coba, silakan kalau dengan yang sebelahnya, Bu. Bu Tika dengan Bu Rini. Ya, silakan dirayu supaya dibuka oleh temannya. Ternyata sudah belum ya. Ya tadi Bu Fitri tangannya dibuka ketika diberi coklat. Kalau Bu Fitri tadi langsung dipaksa sama Bu Fitri. Dipaksa saja, diintimidasi ya dipaksa. Kalau sama Bu Ning tadi tangannya Bu Fitri dikasih terus surat dibuka. Kalau Bu Tika dan Bu Chandra, oh dikit. Kalau Ibu Nuri dikit. Ya, jadi coba lagi. Ya, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Berarti tadi ibu-ibu di sini membuka kepalan tangannya ada dorongan dari yang lain ya. Ada dorongan dari yang lain dan ada pengaruh dari yang lain. Gitu gitu. Ya, jadi terkadang kita melakukan sesuatu itu karena adanya pengaruh atau dorongan dari orang lain. Di Nesa Bu Fitri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Disiplin, menurut ibu-ibu semua disiplin itu apa ya ibu? Disiplin. Patuh bukan? Disiplin itu takut mematuhi peraturan begitu. Jadi kita di sini juga dibiasakan untuk disiplin nih. Nah, jadi dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu makna disiplin yang sering kita dengar atau yang kita selama ini selami atau yang selama ini kita pahami. Kalau disiplin itu harus patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul ya? Contohnya kita harus berangkat sekolah pagi-pagi, itu juga salah satu wujud disiplin kita perlu kita ya. Kemudian berpakaian yang rapi, harus pakai atribut. Itu menurut saya kalau pakai atribut kurang nyaman gitu. Kayak saya juga kurang kadang tidak pakai. Nah, ini karena wujud disiplin kita. Tapi sebenarnya disiplin itu artinya bukan kita harus patuh, tapi disiplin artinya sebenarnya dari kata disiplin apa itu bacanya? Disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah kita belajar. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk menentukan disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu adalah semua nilai-nilai yang baik Ibu, termasuk kerapian, kebersihan, keselamatan, percaya diri, tanggung jawab, kemudian ada
sopan santun jujur itu artinya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sangat banyak sekali. Okay. Kemudian tapi nilai-nilai kebajikan di sekolah kita atau yang harus kita tanamkan pada anak didik kita adalah ini merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita adalah yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan universal inilah yang mudah-mudahan bisa kita terapkan kepada murid-murid yang sangat kita cintai ini. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Nah, jadi sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, tentu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Jadi murid-murid kita ini di sini manusia bukan kayak gitu. Murid kita di sini itu manusia, sehingga kita harus memanusiakan mereka dengan cara mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka butuhkan. Sebenarnya kalau misal anak kita berperilakunya negatif, kita harus cari tahu. Jadi bocah kebutuhan dasarnya apa yang belum dipenuhi. Kalau misal semua manusia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Jadi ketika kebutuhan dasar manusianya semua sudah terpenuhi, maka insya Allah akan menjadi seorang insan yang memang benar-benar menerapkan nilai-nilai kebajikan. Coba begini next lagi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang memang sangat harus kita penuhi adalah bertahan hidup. Kemudian tidak hanya kita saja, semua manusia atau bahkan murid-murid kita juga, itu mereka harus memenuhi kebutuhan bertahan hidup agar murid dapat belajar dengan baik. Kebutuhan mereka akan rasa aman, sandang pangan papan harus terpenuhi. Contohnya kalau misalnya ada murid yang kekurangan makan atau dia belum sarapan, berpengaruh tidak di dalam kegiatan pembelajaran? Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kasih sayang ini merupakan kebutuhan kita semua begitu. Karena setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga di kelas, ia juga ingin diterima oleh orang lain. Guru juga harus menerima murid sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi di sini murid juga harus kita sayangi, kita terima bahwa dia memang benar-benar murid kita, atau kita hargai, kita nilai dia ada di kelas kita. Kemudian penguasaan. Di sini juga setiap manusia itu pengen punya penguasaan atau harus ada kebutuhan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan merasa kompeten, hebat dan diakui pencapaiannya oleh orang lain, didengarkan dan menjadi murid yang berpengaruh dan berdampak bagi orang lain. Jadi kita harus mendengarkan murid-murid kita, dan setiap murid di sini memang mereka dari lahirnya kebutuhan dasarnya yang penguasaan harus dipenuhi, sehingga kita setidaknya minimal kita harus mendengarkan murid kita. Kemudian kebebasan. Tidak hanya murid yang ingin bebas, kita juga sama ingin memiliki kebebasan, tidak ditekan, tidak tanpa paksaan. Murid memiliki kesempatan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan kemauannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta bertanggung jawab terhadap yang dipilihnya. Jadi kita di sini mudah-mudahan bisa memberikan kebebasan yang bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang kita tetap mengontrol. Kemudian kesenangan.
Setiap murid tentunya memiliki kesenangannya masing-masing. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya tidak usah ragu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, karena pada dasarnya kita semua ingin kebutuhan kesenangannya terpenuhi, maka dipenuhinya berarti dengan cara membuat pembelajaran yang menyenangkan. Lanjut Bu Fitri. Nah, coba sambil lihat ya Ibu. Ini di sini ada gambarnya Dinda sedang menangis. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kasihan sekali. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya. Bayangkan kalau ibunya adalah Ibu Titi. Seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ternyata Bu Rani di sini gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Nah, Dinda banyak sekali jawabnya. Kira-kira kalau Dinda menjawab, Ibu guru tidak menyapaku hari ini Bu, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira itu apa ya? Kesenangan, apa penguasaan, atau kasih sayang, atau rasa diterima? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kayak orang nangis ya. Ini berarti apa nih? Kesenangan. Oke, coba lagi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kesenangan semua ya. Sebentar. Lagi coba lagi. Ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Penguasaan. Ya kan dia ingin gambarnya, kalau kamu tidak rapi berarti kan dia sebenarnya tidak ingin ditunjukkan gambarnya kepada temannya. Tapi Bu Rani malah menunjukkan gambarnya ke temannya. Berarti ini kebutuhan penguasaan. Kemudian tadi ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti ini yang kesenangan. Kalau tadi yang kebebasan. Jadi banyak sekali buku. Jadi kita bisa lihat dari perkataannya sebenarnya membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh Dinda jika jawabannya adalah kamu. Nah, tapi di SMK Putrasari tidak ada yang seperti itu ya, mudah-mudahan. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ibu-ibu. Di situ ternyata ada murid yang sedang tidur di kelas, kemudian ada yang tawuran dan ternyata ada yang mencontek. Nah, perilaku guru murid tidak dapat dibiarkan, tetapi harus dipahami, ditindaklanjuti dengan mengajak mereka berefleksi agar mereka belajar dari kesalahannya. Jadi kita harus merefleksikan bagaimana kita merefleksikannya, yaitu dengan cara kita temui anak tersebut, kemudian kita selami hatinya pelan-pelan. Kita lihat juga tadi kebutuhan apa sih yang mereka belum terpenuhi sehingga dia berbuat yang negatif. Nah, ada yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi kita berperilaku itu ada dua motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Motif intrinsik itu motif untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kita berperilaku sesuai dengan diri kita sendiri.
sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Kita bisa berbuat baik kepada orang bukan karena ingin dipuji atau bukan karena ingin mendapat hadiah, tapi karena murni tulus kita ingin membantu orang. Itu berarti motif intrinsik. Kemudian ada lagi motif ekstrinsik, kita berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian motif ekstrinsik juga yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi di sini kita berperilaku bisa dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain. Karena aku dihukum lah, karena aku mendapatkan penghargaan. Aku takut dihukum dan memberi penghargaan. Dan motif ekstrinsik atau yang datang dari luar diri kita. Nah, penghargaan itu ternyata tak baik. Ya, jadi kita bisa nanti yang ranking 1 mendapatkan mobil. Wah, mobilan. Ya, nah itu ternyata yang terkait dengan penghargaan itu ternyata tak baik. Itu kurang baik. Ya, jadi penghargaan di sini ternyata bisa, ini sudah ada penelitiannya ya Bu, bukan saya yang melakukan penelitian ya. Kalau saya yang melakukan penelitian mungkin pada tidak percaya, tapi ini bukan orang lain yang melakukan penelitian, tenang saja. Ternyata penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Nah, kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Ia berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian ternyata penghargaan bisa merusak hubungan. Hubungannya siapa? Karena ada anak yang berarti ketika kita memuji satu orang, berarti ada anak-anak yang lain yang tidak dipuji. Nah, itu yang ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, begitu. Jadi ternyata penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu ternyata menghukum kepada mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kita ketika memberikan penghargaan ke orang lain, berarti ada hukuman yang kita ciptakan untuk orang lain tersebut. Karena ketika ada yang mendapat penghargaan, berarti sisanya juga ada yang kalau ada yang mendapat penghargaan, berarti ada yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, bagi yang tidak mendapatkan penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kita tidak perlu memberikan penghargaan, cukup kita menanamkan ke dalam diri. Contohnya begini, Ibu. Contohnya misal Rafif anaknya begitu. Rafif anaknya begitu. Itu pasti dia akan senang sekali ketika belum bisa membaca. Kemudian Rafif membaca di depan ibunya. Bu, Rafif sudah bisa baca, Bu. Pasti otomatis ekspresinya Rafif senang tidak, Bu? Senang. Nah, yang semua nggak bisa baca, akhirnya bisa baca. Tapi beda lagi ketika Rafif, kamu kalau bisa baca, Bu Guru kasih motor. Kalau bisa baca, Bu Guru kasih mainan. Nah, tentu ekspresi yang alamiah itu akan hilang. Kalau tanpa diberikan penghargaan, nanti akan muncul motivasi dari dalam aku harus belajar biar bisa baca. Tapi kalau sudah diiming-imingi, nanti kamu terkasih mainan biar kamu bisa baca. Nanti itu sifat alamiah yang kebagian yang alamiah itu akan hilang. Jadi lebih baik kita menanamkan dalam keyakinan masing-masing anak, bukan memberikan dorongan atau hadiah atau apalagi hukuman nih. Hadiah saja tidak boleh, apalagi di hukum. Kemudian ada lagi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata banyak sekali. Yang sudah kita lakukan itu ternyata hukuman, apakah konsekuensi, apakah kita sudah melakukan restitusi. Hukuman ini biasanya tidak
berencana. Kemudian hukuman biasanya bersifat satu arah dan hukuman berupa fisik atau kata-kata kasar. Berarti kalau hukuman di sini sepertinya vibes-nya atau bermakna negatif ya kalau hukuman. Kemudian konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi sesuai dengan kesepakatan. Kalau hukuman tadi sudah langsung dibuat saja. Kalau konsekuensi kita harus membuat kesepakatan. Nah, kalau restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini kita hanya sebagai pendamping anak-anak yang bermasalah dan kita membuka hatinya agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, belajar dari kesalahannya sendiri. Nah, jangan fokusnya ke foto saya lagi ya. Nah, coba ibu bisa ditebak, itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi deh? Hukuman. Betul, itu hukuman karena bersifat fisik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret sehingga dia harus membersihkan coretan yang sudah dia buat sendiri. Nah, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Berarti konsekuensinya yang baik bagaimana nih jika merusak pensil teman? Diganti pensilnya, itu konsekuensi. Tapi kalau hukumannya sangat kasihan sekali, disuruh membersihkan WC. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Berarti ibu di sini sudah luar biasa hebatnya, sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Kita semua di sini tidak ada yang hukum siswa, tidak. Baik-baik semua ibu di sini. Nah, baik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi yang kita buat itu sebenarnya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ada yang bisa mau menjawab ibu? Untuk keyakinan kelas yang saya bantu kesepakatan ibu antara siswa dengan guru berkolaborasi. Sedangkan peraturan kelas hanya ditetapkan oleh satu pihak, misalkan oleh Tadi Budi sudah menyampaikan bahwa keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan ibu. Kalau peraturan kelas biasanya hanya gurunya saja yang membuat. Nah, di next slide ibu Fitri nanti akan kita lihat jawabannya. Nah, coba perhatikan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Saya mau bertanya kepada ibu. Walaupun di Kutasari tidak ada polisi, tapi ibu-ibu kenapa tetap memakai helm? Untuk keselamatan diri sendiri. Berarti tanpa adanya peraturan harus menggunakan helm, ibu-ibu tetap pakai tidak? Walaupun tidak ada peraturan tertulisnya, tapi ibu-ibu di sini yakin bahwa kalau pakai helm, insya Allah selamat. Begitu, lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker
dan mencuci tangan. Itu untuk apa, Mbak? Karena Corona. Terhindar dari corona. Atau nilai kebajikannya apa berarti, Mbak? Kesehatan. Ya, tadi yang atas itu berarti untuk keselamatan. Kalau yang bawah demi menjaga kesehatan. Berarti tanpa ditulis peraturan mencuci tangan, ibu tetap cuci tangan, ya? Nah, berarti tanpa ditulis pun kita sudah sangat yakin kita harus pakai helm. Tanpa ditulis di peraturan pun kita harus mencuci tangan atau menggunakan masker. Nah, bisa kita lihat di situ nilai keselamatan dan kesehatan yang tadi Ibu sebutkan itu merupakan sebuah nilai keyakinan. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan keyakinan di kelas kita? Ini susah sekali sepertinya ya. Kita harus menerapkan keyakinan, nilai-nilai keyakinan di kelas. Harus menerapkan keyakinan di kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai keyakinan ini yang nantinya akan menjadi nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seperti tadi, ketika kita yakin pakai helm bakal selamat, itu merupakan nilai-nilai kewajiban yang datang dari motivasi diri kita sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya kalau motivasinya datang dari dalam, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi dari peraturan-peraturan kelas yang kita buat itu bisa dijalankan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita yakin murid-murid kita yakin bahwa jika harus menjaga kebersihan itu memang baik, kemudian harus disiplin itu baik, tapi untuk menerapkan keyakinan di kelas harus membutuhkan effort, atau kita harus terus menanamkan dan mengingatkan kepada murid-murid. Lanjut Bu Fitri. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi kata-katanya bukan seperti yang di peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret, tapi keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya berarti saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling menjaga kebersihan. Tidak perlu kita jelek-jelekan lagi buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak perlu kita jelek-jelekan lagi harus berbicara sopan kepada Bapak Ibu guru. Cukup di situ memasukkan kata sopan dan santun. Kemudian pernyataan kebajikan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak menggunakan kata jangan. Tidak, itu di dalam pembentukan keyakinan kelas tidak boleh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Cukup kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, saling menjaga, saling rukun. Cukup seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah mendalam. Dan di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita boleh itu mengulang keyakinan kelas setiap kita mau mengajar. Anak-anak, hari ini kita membuat, jadi setiap kali mengajar, bolehkah membuat keyakinan kelas? Boleh, malah harus diingatkan terus bahwa anak-anak, keyakinan kelas kemarin yang kita buat ini. Nanti kita masuk lagi, anak-anak, keyakinan kelas kemarin mau diganti tidak? Jadi keyakinan kelas memang harus kita tinjau dari waktu ke waktu. Setiap hari boleh. Nah, posisi kontrol guru. Jadi ibu-ibu di sini ternyata ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, posisi pemantau dan manajer. Kira-kira apakah kalau menjadi penghukum itu baik?
nanti ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kita lebih tepatnya harus berada di posisi mana. Nah, di sini yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan nada suara tinggi dan bahasa tubuh melotot serta menghardik. Kata-katanya biasanya yang terlontar dari posisi penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu kamu yang tidak menaati peraturan. Nah, mudah-mudahan kita tidak di posisi penghukum dikasih anak nangis di situ. Kemudian jika kita menjadi di posisi penghukum, anak akan menjadi bagaimana ini? Kemungkinan murid juga akan marah dan juga memendam atau bersifat agresif. Jadi ketika kita menghukum, malah dia di sini bukan jerat, tapi malah mendoakan kita yang tidak baik-baik, dan kemungkinan dia akan memendam di dalam hati kalau ibu itu pernah menghukum saya, gitu ya. Kemudian posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang diucapkan di posisi membuat merasa bersalah adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah guru di posisi yang membuat merasa bersalah. Dan dampaknya untuk anak apa? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Ternyata di masing-masing posisi itu berdampak buat anak. Nah, jika kita di posisi teman atau kita menjadi teman untuk murid kita, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Dan posisi ini bisa berdampak negatif dan positif. Jadi di posisi seperti ini, guru malah bisa berdampak negatif dan juga positif. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru yang berposisi sebagai teman, biasanya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, saat ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Di sini sangat membeda sekali. Dampak untuk murid apa? Murid akan menjadi akrab dengan guru, tapi murid juga akan tergantung kepada guru tersebut. Jika tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, kemudian ada lagi posisi pemantau. Guru pada posisi ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi biasanya di posisi pemantau, ibu-ibu atau bapak-bapak akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira kalau kamu seperti itu, sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi di posisi pemantau, guru ini akan selalu mengingatkan tentang konsekuensi dan sanksi. Nah, kemudian dampak untuk murid apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Guru sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, di posisi manajer. Di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, kalau menjadi di posisi manajer, seorang guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, yang menurut ibu-ibu di sini, posisi manakah yang paling baik? Manajer. Di sini tidak. Kalau di manajer itu kita bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi pemantau.
Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang berada di posisi puja. Amin. Nah, sebagai guru di posisi manakah kita? Coba ibu-ibu diklik linknya yang sudah saya berikan. Sudah, apakah tampilannya sudah sama seperti punya saya ini? Ya, di posisi kontrol manakah saya? Ya, seperti itu. Nah, nanti di situ menjawab pertanyaan jawabnya. Cara menjawabnya bisa Bu Fitri di situ tanda plus. Coba. Nah, jadi kalau pertanyaannya plus di baris pertama, itu subjek nama kemudian baru jawabannya. Kamu tidak akan di situ menjawab kenapa berkata kamu pernah berhasil dalam kehidupan ini. Di posisi apa itu yang bicaranya seperti itu? Jawabannya itu posisinya subjeknya adalah namanya ibu. Posisinya ada posisi penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Sudah di submit demikian? Sudah. Terus diapain? Oh ya, harusnya di situ keluar. Sebenarnya di close dulu. Bu Vicky jawabnya di mana? Di situ plus terus publikasikan itu terus publikasikan. Diaplikasikan begini nih. Tinggal dulu Bu Vicky. Ini ada yang enggak kasih. Iya, ya, saya enggak ada namanya. Harusnya biasanya muncul di sini. Nah, sudah ada yang menjawab Bu Fitri penghukum betul. Bu Fitri juga menjawab penghukum dan posisi penghukum. Dipublikasikan. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini, betul di posisi penghukum G. Kemudian selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ibu-ibu juga bisa menjawab di bawahnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Oh tidak apa-apa, tidak. Nah, Bu Fitri katanya membuat merasa bersalah. Bu Fitri juga membuat merasa bersalah. Bu Fitri juga. Bu Rini juga di scroll bawah Bu Fitri, kita tolong Bu Fitri. Nah, Bu Rini juga membuat merasa bersalah. Kemudian ayolah lakukan demi Bu Guru ya. Ini sudah sekali, masya Allah, langsung posisi teman. Bu ini teman, Bu ini teman, Bu ini teman, Bu Fitri teman, Bu ini juga teman, Bu Nurnya teman. Oh, sudah dijawab lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul, di posisi manajer. Gercep sekali. Di oh, tidak tahu gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul ya, Bu. Kamu tidak pernah, Bu. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Ini berarti yang selalu dia itu membicarakan sanksi dan konsekuensi.
Berarti di posisi itu yang itu membuat merasa bersalah, yang selalu mengingatkan konsekuensi dan itu keadaan. Oh iya. Bu Titi membuat merasa bersalah, Nunung juga membuat merasa bersalah, Bu Pinti juga membuat merasa bersalah. Tidak apa-apa Bu, sudah mewakili. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Luar biasa sekali ini, betul di posisi manajer. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Makanya didengarkan. Berapa kali sih saya sudah mengatakannya kepada kamu? Dulu nih membuat merasa bersalah. Bu Pinky juga membuat merasa bersalah. Bu Fitri juga membuat merasa bersalah. Bu Titi juga membuat merasa bersalah. Ya, jadi tadi sudah ada 8 percakapan atau 8 perkataan yang ibu-ibu semua di sini sudah kelompokkan di posisi mana, dan itu jawabannya betul semua. Luar biasa ini. Luar biasa sekali jawaban ibu-ibu di sini semua. Ya, terima kasih kontribusinya nih. Saya close dulu Padletnya. Sudah betul, sudah hebat-hebat ibu-ibunya. Masih ada lagi ibu-ibu sebentar lagi 5 menit. Sebentar, laptop saya dibilang Bu Fitri, next slide. Nah, lagi-lagi disuruh memperhatikan gambar. Gambar yang pertama itu siswa yang terlambat, terlambat, kemudian mengantuk, kemudian mencolek, kemudian sedang bingung itu seperti banyak masalah. Tanggal tua. Ya, jadi di situ yang bermasalah atau tidak itu ya bermasalah, bukan siswa yang hidupnya tenang-tenang saja, bukan ya. Next Bu Fitri, ternyata itu semuanya adalah hal yang negatif. Nah, dalam mendisiplinkan siswa dan membantu siswa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan segitiga restitusi. Jadi untuk menghadapi anak-anak yang seperti tadi itu, ibu-ibu, anak-anak yang di luar jurusan sana itu, mendisiplinkan itu menurut yang sudah saya dapatkan di pendidikan bergerak adalah menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada keluarga mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita berusaha untuk membuat kondisi mereka dari yang semula gagal menjadi sukses, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya ini loh. Aku sudah jadi pribadi yang lebih baik. Itu restitusi susah sekali dilaksanakan ya. Mudah-mudahan kita bisa diberi kemudahan untuk bisa menerapkan restitusi ini ketika ada murid-murid yang bermasalah di Bu Fitri. Yang pertama yaitu dengan sebentar dulu Bu Fitri, next slide. Nah, segitiga restitusi merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita berbicara 4 mata dengan murid kita berdua. Nanti ada langkah-langkahnya. Restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Nah, jadi di sini kita berupaya agar murid itu
mengakui memang iya Bu, saya bersalah. Ya Bu, saya belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya sampai tercetus kata-kata, ya Bu, saya tidak mengulangi lagi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi atau ketika ada siswa-siswa yang bermasalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang pertama dengan menstabilkan identitas. Nah, sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, saya tanya dulu Ibu, biasanya ketika siswa bermasalah atau dia membuat suatu masalah, biasanya dia takut atau tidak? Setelah tahu dia salah, takut. Nah, kita dipanggil, kemudian kita ditenangkan dulu, distabilkan dulu identitasnya, biar dia tidak akhirnya berujung kepada dia nanti frustasi, depresi. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Karena posisi ketika anak dipanggil oleh gurunya, dia dalam keadaan yang takut, pedih, takut, bingung, nangis. Nah, itu kita harus stabilkan dulu, ditanya dulu. Kamu berbuat salah, saya panggil ke sini tahu itu apa? Misal belum tahu Bu. Nah, tadi Bu Guru dengar dari teman katanya kamu begini. Apakah betul? Nanti iya Bu, betul. Kalau dia sudah menjawab iya Bu, betul, nanti ditenangkan, iya Mbak, kamu sudah tahu kalau kamu salah. Di sini tidak kamu saja yang berbuat salah, tapi Bu Guru juga pernah berbuat salah. Nah, jadi di sini jangan disalahkan terus, tapi buat dia berintrospeksi diri. Karena tidak semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, Bu Guru juga pernah. Nah, kita di sini sama-sama yuk. Kamu kenapa berbuat seperti itu ya? Mudah-mudahan bisa. Saya juga bingung. Yang kedua, validasi tindakan salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, nanti di sini ditanya siswanya, alasannya kamu seperti itu apa? Kemudian kalau kamu berbuat seperti itu, dampaknya untuk orang lain itu apa? Yang dirasa orang lain itu apa? Coba dikembalikan ke kamu. Kalau kamu yang seperti itu kan kira-kira bagaimana? Nah, di sini divalidasi tindakan salah. Kalau kamu tahu itu salah, kenapa kamu lakukan? Nah, di sini ditanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Membantu anak untuk dapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan awal. Nah, di sini setelah siswa sudah merasa bersalah, Bu Guru meyakinkan lagi. Kira-kira cara kamu memperbaikinya itu mau bagaimana? Kemudian kamu rencana ke depannya mau jadi anak yang bagaimana? Kemudian keyakinan apa sih yang sebenarnya sudah kamu langgar? Contohnya misal Bu, berarti saya tidak menghargai orang lain. Nah, berarti karena kamu melanggar keyakinan tidak menghargai orang lain, kira-kira apa yang mau kamu lakukan ke depannya? Saya mau lebih menghargai orang lain lagi Bu. Guru bisa tanya ke sini, mau mulai kapan kamu berbuat jadi lebih baik? Nah, gitu. Jadi itu adalah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Luar biasa sekali jika kita bisa menerapkan itu, hingga nantinya jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, kita bisa menciptakan murid yang sadar betul akan kesalahannya, dan kita juga membuat murid agar bisa menemukan solusi dari dalam diri. Kita hanya sebagai kita hanya mengarang sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik agar siswa bisa menjawabnya dari dalam diri masing-masing. Bismillah. Mudah-mudahan kita semua bisa menangani setiap permasalahan di sini dengan menggunakan segitiga restitusi.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada ibu-ibu semua di sini karena sudah bersedia untuk mendengarkan pemaparan saya terkait dengan budaya positif yang mudah-mudahan ilmunya dan budaya positifnya mudah-mudahan bismillah bisa kita terapkan di SMK Negeri 1 Mutasari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.